Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen belajar istilah ilmu nahwu dan shorof. Di video kali ini kita fokus di ilmu nahwu terlebih dahulu. Alhamdulillah di video sebelumnya kita telah menyinggung tentang ta'rif i'rab. Di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan perubahan dari i'rab itu sendiri. Ada kalanya lafdon, tampak, ada kalanya takdiron, dikira-kirakan, ada kalanya mahalan. Keterangan ini kami ambil dari kitab Risalatul Aqlam karangan salah satu guru kita, guru saya di Pondok Sarang Al-Anwar. Oke, kita singgung terlebih dahulu i'rab ya teman-teman. I'rab kemarin adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiron. Perubahan akhir suatu kalimat, kondisi akhir suatu kalimat, atau kita bisa fokuskan perubahan akhir huruf terakhir suatu kalimat karena disebabkan beda-bedanya amil yang memasukinya. Nah, di video ini kita bahas lafdhon, takdiron, mahalan. Ini perubahan ada kalanya lafdhon tampak, ada kalanya takdiron dikira-kirakan. Berubah sebenarnya tapi dikira-kirakan. Yang nomor 3 mahalan, tempatnya. Dari sini paham ya? Sekarang perubahan yang lafdhon itu di mana saja, kapan? Ya ini pada kalimat yang mu'rab yang huruf akhirnya berupa huruf shahih. Kalimat yang mu'rab di video sebelumnya sudah. Yang huruf akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih itu selain huruf ayu, alif, ya, wawu. Karena huruf ilat itu alif, ya, wawu, ayu. Selama kalimat tersebut mu'rab dan akhirnya tidak berupa huruf ilat, maka i'rabnya lafdhon tampak. Perubahan dari dun dan din itu jelas. Dalam contoh zaidun, yakumu zaidun, ini ketika rofa statusnya sebagai fa'il dibaca dhammah. Ketika nasab ra'aitu zaidan fathah. Terus marartu bi zaidin. Nah, dari dun dan din tampak itu lafdhon ya. Sekarang takdiron di dalam kitab sini ada di 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pada isim mangkus. Isim mu'rab. Isim mangkus itu apa? Isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah, yang menetap. Dan sebelum ya dibaca kasroh. Ini dikirakan pada i'rab rofa dan i'rab jer saja. Ya, paham ya dari sini isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan sebelum ya dibaca kasroh itu cirinya. Contoh ja'al qadi, aslinya qadiyu, dikira-kirakan karena berat ya. Marartu bil qadi, begitu juga sama ya, aslinya bil qadiyi, seperti itu. Yang nomor 2 kalau nasab jelas soalnya nggih, nasab lafdhon sudah. Yang nomor 2 isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum alif dibaca fathah. Ini perbedaan dari isim mangkus sama isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah, alif yang menetap. Dan sebelum alif huruf sebelumnya berharokat nombor fathah. Contoh ketik lafadznya adalah fatah. Ini alif lazimah ini. Ini ya lazimah ini. Dari sini paham ya? Ja'al fata ini ketika rofa nasab jer dikira-kirakan. Dari sini paham ya? Aslinya ja'al fata'u, ro'aitul fata'a, marartu bil fata'i, seperti itu. Dari sini paham ya? Semuanya dikira-kirakan li ta'adur. Yang nomor 3 adalah isim yang mudhof pada ya mutakalim. Sekali lagi isim yang mudhof pada ya mutakalim. Jadi ini merupakan susunan idhofah. Susunan idhofah itu menggabungkan 2 isim jadi satu, di mana isim yang kedua menempati tempatnya tanwinnya isim yang pertama.
Isim yang pertama dikategorikan mudhof, isim yang kedua dikategorikan mudhof ilaih. Ini sumbernya di sini. Idhofah adalah menyandarkan kalimat isim pada isim yang lain dengan menempatkan isim yang kedua pada tempatnya tanwinnya isim yang pertama. Nahwu gula musibin, ini digabung bacanya. Isim yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut apa? Mudhof ilaih. Jadi yang dikira-kirakan adalah isim yang mudhof pada ya mutakalim. Jadi contohnya gulami, ja'al gulami, ini penggabungan dari dua isim ya. Paham ya dari sini? Dari sini paham nggih? Gulam sebagai mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaih. Dari sini paham? Nasab ra'aitu gulami marartu bi gulami. Ini dikira-kirakan ketika rofa, nasab, jer. Jazm gak ada enggak, soalnya jazm isim itu tidak bisa masuk pada i'rab jazm. Selanjutnya yang nomor 4, fi'il mu'tal akhir. Fi'il di sini fi'il mudhari ya, karena fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Fi'il madhi mabni, fi'il amr apa? Mabni juga. Fi'il mu'tal alif. Fi'il mu'tal alif di mana fi'il tersebut akhirnya berupa alif. Rofa nasab dikira-kirakan ya, rofa nasab dikira-kirakan. Contoh yakhsha la yakhsha. Dari sini paham ya? Yang nomor 5, fi'il mu'tal ya. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa ya ketika rofa dikira-kirakan. Contoh nahwu yarmi. Aslinya yarmiyu. Terus yang ke-6, fi'il mu'tal wawi. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa wawu ketika rofa dikira-kirakan. Contoh yaghzu, aslinya yaghzu. Sudah, dari sini paham nggih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi lagi, yang satu pada isim mangkus. Isim mangkus itu apa? Isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan sebelumnya dibaca kasroh. Isim maksur, isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum alif dibaca fathah. Yang nomor 3, isim yang mudhof pada ya mutakalim. Fi'il mu'tal alif yang nomor 4, fi'il yang akhirnya berupa alif. Yang nomor 5, fi'il yang akhirnya berupa ya. Yang nomor 6 adalah fi'il yang akhirnya berupa wawu. Fi'il di sini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari, karena fi'il mudhari kategori fi'il yang mu'rab atau kalimat yang mu'rab. Kalau fi'il madhi, fi'il amr kategori fi'il yang mabni atau kalimat yang mabni. Yang terakhir mahalan. Mahal itu artinya tempat. Tempatnya itu terdapat i'rab sebenarnya, tapi berhubung tidak bisa mu'rab, maka mahalnya saja atau tempatnya saja yang i'rab, yang terkena i'rab. Yang pertama ketika masuk pada kalimat yang mabni ya, karena mu'rab itu lawannya apa? Mabni. Dari sini paham ya? Ketika kalimatnya mabni, maka i'rabnya mahal. Contohnya adalah ja'a hada. Mahalus syahidnya hada. Hada di sini adalah kalimat yang mabni. Sedangkan ja'a ini menuntut lafadz setelahnya menjadi fa'il dari ja'a, di mana fa'il itu marfu'. Marfu' artinya mu'rab. Lah hada ini mabni, maka yang menjadi atau yang menerima i'rab adalah mahal dari hada. Tempatnya hada ini kedudukannya adalah rofa i'rabnya. Dari sini paham nggih? In qoma zaitun qoma amrun. Koma ini kan fi'il madi juga semuanya. Jadi mahal dari koma dalam contoh ini mahalnya adalah mahal jazm. Dari sini paham nggih? Terus yang nomor 2, mahal itu ada 2. Yang nomor 2 adalah jumlah yang menempati tempatnya mufrad. Jumlah di situ ada 2, jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah yang menempati tempatnya mufrad. Dalam sini contohnya jumlah fi'liyah ya. Zaidun utawi Zaid iku koma abuhu. Lah khobar dari khobar dari Zaid itu adalah koma abu, di mana koma abu adalah jumlah yang menempati tempatnya mufrad. Maka i'rab koma abu ini adalah mahal, secara mahal statusnya apa?
rofa menjadi khobar dari Zaid, di mana Zaid statusnya mubtada. Dari sini paham nggih? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.